Bab 196, Gunung Guntur. Vermilion Bird memiliki panjang sekitar 50 kaki. Ia memiliki kepala burung pegar dan leher merah panjang seperti ular. Tubuhnya ditutupi bulu dan nyala api menyelimuti tubuhnya. Saat terbang, ia memancarkan cahaya merah berkilauan yang tersebar ke dunia. Itu indah seperti mimpi indah. Meskipun dia sangat jauh, Lin Ming masih bisa merasakan Vermilion Bird memancarkan tekanan besar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di bawah sifat penindasan aura ini, kecepatan Lin Ming menurun. Dia melirik ke belakang ke arah bocah api kecil itu untuk melihat apakah dia sudah menyusul. Namun, dia tidak mengira bocah api kecil itu bahkan lebih buruk lagi. Ia benar-benar berhenti dan menatap dengan kedua matanya ke arah Vermilion Bird yang sedang terbang. Ketakutan memenuhi wajahnya. Lin Ming berhenti. Apakah itu takut? Pada saat ini, Vermilion Bird menundukkan kepalanya ke bawah, menghadap si bocah api kecil. Bocah api kecil itu sangat ketakutan. Ia mengeluarkan jeritan menyedihkan sebelum berbalik dan berlari. Kecepatan bocah api kecil itu jauh lebih cepat daripada saat mengejar Lin Ming. Itu telah berubah menjadi lampu merah terang, dan hanya dalam beberapa saat ia telah mencapai hutan dan menghilang dari pandangan. Lin Ming bingung, kenapa dia lari? Melihat Vermilion Bird lagi, sepertinya dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, ia tidak lagi mengganggu bocah api kecil itu dan terus terbang ke depan. Cara terbangnya di udara dipenuhi dengan keanggunan yang agung. Meskipun ia tidak mengepakkan sayapnya dengan sangat cepat, kecepatannya sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam beberapa kedipan mata, ia sudah terbang melampaui cakrawala dan berubah menjadi bayangan merah kecil. Lin Ming agak bingung. Bocah api kecil itu jelas takut pada Vermilion Bird. Mungkinkah? Tentu saja, Vermilion Bird adalah Saint Beast dengan atribut api. Alasan Ciguda mencari di rawa Blackwater adalah untuk mencari beberapa bulu atau api yang ditinggalkan burung Vermilion sehingga bisa dimurnikan menjadi inti api-api abadi. Namun sebaliknya, Flame Essence dari api abadi juga bisa dianggap sebagai penyegar yang baik untuk Vermilion Bird. Flame Essence takut akan dimakan oleh Vermilion Bird, oleh karena itu ia berbalik untuk melarikan diri. Memahami hal ini, Lin Ming tertawa. Dia meluncurkan teknik gerakannya dan mengikuti arah masuknya Vermilion Bird. Vermilion Bird sangat cepat, Lin Ming jauh lebih lambat. Setelah dupa beberapa waktu, burung Vermilion telah menghilang melewati cakrawala. Lin Ming takut bocah Flame Essence itu akan kembali, jadi dia meluncur ke depan dengan kecepatan penuh dan tetap berada di dekat tanah. Dia terus-menerus mengubah arah di tengah penerbangan dan perlahan-lahan turun ke semak-semak tebal di rawa. Rerumputan tebal di rawa Blackwater tingginya sekitar 10 kaki, tidak lebih pendek dari pohon biasa. Begitu seseorang bersembunyi di dalam, itu mirip dengan batu yang dijatuhkan ke laut. Tidak mungkin mengetahui harus mulai mencari dari mana. Lin Ming menemukan tempat yang relatif aman di rerumputan tinggi, mengeluarkan batu esensi sejati, dan mulai bermeditasi sambil memulihkan esensi sejatinya. Dia menyatukan seluruh nafasnya ke dalam dirinya dan sepenuhnya bersembunyi dari dunia. Bahkan seorang ahli seni bela diri yang menyelidiki dengan kekuatan jiwa akan kesulitan menemukannya. Setelah beberapa jam berlalu, malam mulai tiba. Di Blackwater Swamp, malam hari adalah periode paling berbahaya. Lin Ming harus memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. 1 jam kemudian, terdengar suara ledakan saat batu esensi sejati pecah. Lin Ming membuka matanya dari meditasinya. Kekuatan guntur dan apinya telah dipulihkan, dan dia juga telah memulihkan esensi aslinya. Saat malam gelap menyelimuti dunia, serangga dan ular beracun mulai merangkak naik dari rerumputan rawa Blackwater. Tapi karena Lin Ming bisa terbang, dia tidak terlalu peduli tentang ini. Dia memperkirakan dia berada di zona tengah rawa Blackwater. Rawa Blackwater memiliki panjang dan lebar 1000 mil. Jika Lin Ming menelusuri kembali langkahnya, dia bisa kembali ke suku Black Marsh. Jika dia terus maju, maka dia akan mencapai Gunung Thunder Crash dalam jarak 8 atau 900 mil lagi. Awalnya, Lin Ming berencana pergi ke Gunung Thunder Crash setelah membunuh Ciguda, untuk melihat apakah ada sesuatu yang menarik di sana. Nai pernah berkata bahwa Thunder Grass tumbuh di Gunung Thunder Crash. Thunder Grass yang berusia 1 abad bernilai cukup banyak uang. Tapi, bahkan Master Alam Hautian tidak akan berani mendaki gunung dengan gegabah. Mereka hanya akan mencari di sekitar pinggiran Gunung Thunder Crash. Lin Ming tidak percaya bahwa kekuatannya sendiri melebihi kekuatan Master Hautian. Jika dia pergi ke Gunung Thunder Crash, itu juga berarti mencari di sekitar tepinya. Kecuali dia ingin menjelajahi rahasia Gunung Thunder Crash, tidak ada alasan untuk mendaki gunung tersebut. Malam yang gelap bagaikan tirai yang disinai terang bulan. Lin Ming berlari di atas ujung rumput dengan langkah cepat, melonjak 100 kaki dengan setiap ketukan kakinya. Ketika dia berada beberapa ratus mil dari Gunung Thunder Crash, Lin Ming sudah bisa melihat bayangan besar yang diterangi oleh cahaya bulan pucat. Itu seperti raksasa-raksasa. Di puncak gunung tertinggi, cahaya putih terus menyala. Ini adalah kilatan guntur yang tak terhitung jumlahnya. Di puncak Gunung Thunder Crash, guntur tidak akan pernah berhenti turun. Bahkan dalam 10.000 tahun. Gunung Thunder Crash adalah gunung tertinggi di hutan belantara selatan. Puncaknya yang paling terkenal adalah tingginya lebih dari 100.000 kaki dan menembus langit. Puncak ini lebih tinggi dari awan dan mengalami hujan dan salju sepanjang tahun. Langit di benua tumpahan langit terbagi menjadi 6 lapisan. Lapisan di bawah awan disebut Skyfall Heavens. Disinilah terbentuknya hujan, salju, dan hujan es. Tidak ada yang istimewa dari Skyfall Heavens.
Selain suhunya agak dingin di lokasi yang lebih tinggi, siapapun bisa bertahan hidup di Skyvault Heavens. 9.000 kaki di atas awan adalah Calmstream Heavens. Di sini, angin surgawi yang kencang bertiup tanpa henti. Bahkan elang angin surgawi pun akan kesulitan terbang di surga arus tenang. 30.000 kaki di atas awan adalah Primal Chaos Heavens. Di sini, unsur-unsur logam, kayu, air, api, tanah, guntur, dan angin ada dalam keadaan lengkap dan hidup. Itu adalah tempat yang sangat menindas. Bahkan seniman bela diri alam Siantian, jika terkena Primal Chaos Heavens, akan terbunuh oleh energi asal yang mematikan. Ketinggian puncak Gunung Thunder Crash adalah 100.000 kaki mendekati Primal Chaos Heavens. Karena puncaknya hampir seluruhnya terdiri dari biji magnet, puncak tersebut mampu menarik kekuatan guntur dari langit Primal Chaos, dan dengan demikian membentuk benturan guntur yang tiada akhir. Inilah sebabnya mengapa Gunung Thunder Crash dinamai demikian. Lin Ming menduga bahwa sejak guntur tanpa henti melanda puncak Gunung Thunder Crash, ada kemungkinan besar bahwa ada jiwa guntur di sana. Tetapi bahkan seorang ahli Haltian hanya bisa merangkak mendaki lereng gunung dengan risiko yang mereka tanggung sendiri. Karena kekuatannya tidak setingkat Master Haltian, tidak ada harapan untuk mendapatkan jiwa guntur. Meski begitu, Lin Ming masih ingin melakukan perjalanan dan melihat apa yang menakutkan tentang Gunung Thunder Crash, dan melihat apakah ada kemungkinan untuk mendapatkan jiwa guntur. 2 jam kemudian, Lin Ming tiba di kaki Gunung Thunder Crash. Dia menemukan bahwa sebenarnya ada suku di sini. Meskipun saat ini tidak banyak cahaya, masyarakat suku tersebut sudah mulai bangun untuk mempersiapkan hari kerja mereka. Para petani membawa peralatan mereka dan para pedagang memanggul dagangannya. Mereka bilang ada kadal guntur di mana-mana di Gunung Thunder Crash. Apakah mereka tidak takut banjir besar yang ganas akan terjadi kapan saja? Lin Ming bertanya-tanya. Ia mencari penginapan agar bisa beristirahat dan memastikan keadaan sebelum memutuskan apakah ia ingin mendaki gunung. Setelah memasuki penginapan, Lin Ming tersapu dengan kekuatan jiwanya. Yang mengejutkan, dia menemukan ada banyak ahli seni bela diri di penginapan tersebut. Bahkan pemilik penginapan itu memiliki budidaya transformasi tubuh tahap pertama. Orang-orang ini, apakah mereka di sini untuk Thunder Crash? Pahlawan muda, apakah kamu di sini untuk Gunung Thunder Crash? Pemilik penginapan itu tersenyum ketika dia bertanya pada Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Dia telah melepas penutup wajahnya dan menurunkan budidayanya ke tahap pelatihan jeroan. Ini adalah budidaya yang seharusnya dimiliki oleh seorang jenius di usia Lin Ming. Bahkan jika dukun cacing api datang ke sini, dia tidak akan bisa menemukannya. Ah, pahlawan memang datang dari masa muda. Pahlawan muda masih sangat muda tetapi telah mencapai tahap pelatihan jeroan. Mengesankan, mengesankan. Namun, berbahaya untuk pergi ke Gunung Thunder Crash hanya pada tahap pelatihan jeroan. Mencari sedikit pengalaman tidak masalah, tetapi jika Anda ingin memilih Thunder Crash, itu mungkin terlalu berlebihan. Mendengar kata-kata ini, Lin Ming senang. Dia kekurangan informasi tentang Gunung Thunder Crash, tapi tampaknya pemilik penginapan itu memiliki pengetahuan tentang hal itu. Dia bertanya, apa gunanya Thunder Crash? Mengapa begitu banyak orang mempertaruhkan nyawanya untuk bertualang mendaki gunung untuk mengambilnya? Menurut pendapat Lin Ming, Thunder Crash harusnya berharga bagi seniman bela diri esensi sejati dengan atribut petir. Tapi seniman bela diri semacam ini sangat langka, dan permintaan terhadap Thunder Crash seharusnya tidak terlalu tinggi. Pemilik penginapan itu terkejut, pipinya dipenuhi warna aneh. Anak kecil ini cukup menarik. Dia tidak tahu apa-apa namun dia masih datang ke Gunung Thunder Crash. Dia berkata, Thunder Crash mengandung kekuatan guntur. Mereka dapat disempurnakan dengan teknik rahasia dan diubah menjadi manik guntur yang digunakan untuk melukai orang lain. Kekuatan Thunder Bats yang dibuat oleh Thunder Crash berusia 50 tahun cukup besar. Kekuatan Thunder Bats yang terbuat dari Thunder Crash berusia 100 tahun bahkan lebih menakjubkan. Di hutan belantara selatan terjadi perang terus-menerus yang disebabkan oleh ketidakstabilan dan kekacauan. Militer bersedia memperoleh sejumlah besar manik-manik guntur untuk memperlengkapi tentara, mereka sebanding dengan panah paling kuat. Jadi seperti ini, gumam Lin Ming sambil mempelajarinya. Pemilik penginapan itu berkata, saya memiliki pamflet di sini yang memberitahu Anda tentang dasar-dasar Gunung Thunder Crash dan tempat-tempat terkenal. Pahlawan muda dapat membeli satu seharga 50 emas. Baiklah, Lin Ming cukup senang membayar uang itu. Dia menerima pamflet pengenalan ke Gunung Thunder Crash. Hutan belantara selatan tidak memiliki proses pencetakan balok kayu universal, jadi pamfletnya ditulis tangan. Setelah Lin Ming membaca buku itu, dia akhirnya mengerti mengapa bahkan penguasa alam Haltian hanya tinggal di kaki gunung. Dalam analisis terakhir, alasannya adalah karena kadal guntur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kadal guntur adalah binatang buas paling ganas di hutan belantara selatan. Kadal dikenal sebagai ular berkaki 4. Seperti kata pepatah, ular yang lahir berkaki 4 adalah naga banjir. Naga banjir dengan 2 tanduk adalah seekor naga. Kadal memang memiliki kemiripan dengan naga banjir. Dan kadal guntur juga memiliki garis keturunan naga banjir. Kekuatan binatang buas dengan garis keturunan binatang suci bisa dibayangkan. Di kaki Gunung Thunder Crash hanya ada sedikit kadal guntur, dan dari sedikit yang ada, mereka hanya memiliki garis keturunan yang sangat tipis dan tidak murni. Kadal ini ditutupi sisik putih dan mengeluarkan kilat putih. Kekuatan mereka berkisar dari tahap altering muscle hingga tahap bone forging.
Semakin tinggi seseorang pergi, semakin hebat pula kadal guntur itu. Di sisi gunung, sisi kadal guntur mulai memerah. Kadal guntur ini mengeluarkan kilat merah. Kekuatan kadal guntur merah setara dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Yang lebih tinggi adalah Blue Thunder Lizards. Kekuatan mereka setara dengan wilayah Haltian. Dikatakan bahwa di puncak, ada kadal guntur ungu, yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Melihat ini, Lin Ming tersentak. Dia belum pernah melihat seniman bela diri alam Xiantian sebelumnya. Dia tidak mengira bahwa di Gunung Thunder Crash, akan ada eksistensi yang setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Jika memang ada kadal guntur ungu, maka petir yang bisa mereka jatuhkan bahkan mungkin akan mengubah seniman bela diri alam Haltian langsung menjadi abu. Memikirkan hal ini, Lin Ming mengerutkan kening. Dibandingkan dengan seniman bela diri biasa, ia memiliki keunggulan. Ini karena dia memiliki jiwa guntur di dalam dirinya, jadi dia tidak terlalu takut pada guntur. Namun hanya karena dia tidak terlalu takut, bukan berarti dia benar-benar tidak takut. Beberapa jam yang lalu, Lin Ming berhadapan dengan bocah api kecil itu. Api anak api kecil itu mampu melukainya. Ini karena musuh juga memiliki flame essence di dalam diri mereka, dan itu adalah flame essence yang lebih kuat daripada yang ada di dalam heretical god seed milik Lin Ming. Oleh karena itu Lin Ming tidak mampu mengendalikan api musuh. Di Gunung Thunder Crash saya memiliki kemampuan bertahan hidup yang jauh lebih tinggi daripada seniman bela diri normal. Tapi kalau aku mau buru-buru ke puncak, jaraknya masih terlalu jauh. Pertama, aku akan pergi ke kaki Gunung Thunder Crash. Setelah itu, saya akan melihat seberapa tinggi saya bisa mendaki. Bab 197, Rumput Petir. Pada siang hari, Gunung Thunder Crash benar-benar merupakan pemandangan yang menakjubkan untuk disaksikan. Hutan lebat menghiasi kaki gunung, dan tanaman hijau di ketinggian 10.000 kaki menipis menjadi semak dan rerumputan tinggi. 10.000 kaki lagi dan hanya ada sedikit rumput liar. Ketika seseorang perlahan-lahan naik, perlahan-lahan berubah menjadi dataran salju yang sedingin es, dan lebih dekat ke puncak, tidak ada salju atau es, yang ada hanya kilatan samar petir putih yang mendesis. Dari bawah ke atas warnanya hijau tua, kuning, coklat, dan akhirnya putih. Gunung Thunder Crash tingginya 100.000 kaki. Hutan lebat di pangkalan itu lebarnya puluhan mil, dan pepohonannya sangat besar dan tinggi. Jika 7 atau 8 orang berpegangan tangan melingkari sebuah pohon, pohon itu bisa dianggap raja di antara pepohonan. Namun, di hutan Gunung Thunder Crash, jenis pohon ini biasa saja. Saat Lin Ming berjalan, dia bahkan melihat sebatang pohon dengan batang yang membutuhkan beberapa lusin orang untuk membungkusnya, tingginya lebih dari 1.000 kaki, bahkan akar pohon yang mencuat dari tanah sebesar candi. Pohon ini tampaknya berumur setidaknya 4 atau 5.000 tahun. Semakin dalam air, semakin besar ikannya. Hutan juga seperti ini. Semakin dalam, semakin tinggi pohonnya dan semakin ganas pula binatang buasnya. Tidak hanya monster-monster ini saja. Ada juga ular dan serangga berbisa yang bersembunyi di balik rerumputan tebal, mereka sangat mematikan karena racunnya yang sangat beracun. Untungnya, Lin Ming sudah memoleskan minyak Southern Wilderness khusus ke tubuhnya, jadi dia tidak takut dengan racun ini. Lin Ming tetap waspada sepanjang waktu. Ketika dia melihat pohon-pohon raksasa ini, dia tidak berpikir terlalu aneh bahwa Gunung Thunder Crash mampu menghasilkan kadal guntur yang setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Dari binatang buas ini, Lin Ming menghindari yang dia bisa. Bagi yang lain yang memilih untuk menyerangnya, dia akan melenyapkan mereka begitu saja. Seperti ini, Lin Ming dengan aman melakukan perjalanan ke hutan sekitar Gunung Thunder Crash dan tiba di daerah padang rumput di lereng bukit. Rerumputan di sini tidak lebih pendek dari manusia, dan dipenuhi ular dan serangga berbisa yang tak terhitung jumlahnya. Lin Ming berjalan sebentar, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dia melihat ada sebidang tanah kecil setinggi 30 kaki tanpa rumput, dan sebuah batu hitam di tengahnya. Batuan ini sebenarnya adalah bongkahan biji magnet. Di celah batu ini terdapat rerumputan putih berbentuk pedang yang tumbuh subur. Tingginya sekitar 1 kaki, dan ada buah putih kecil yang mekar di tengahnya. Buah itu berkilau dengan cahaya listrik yang redup. Rumput petir. Ketika Lin Ming membeli pamflet pengantar ke Gunung Thunder Crash, dia telah menghafal penampilan Thundergrass. Thundergrass cukup mencolok. Mereka biasanya hanya ditemukan di dalam biji magnet. Tidak hanya itu, karena adanya kekuatan petir, seringkali tidak ada tumbuhan lain di sekitarnya. Seperti ini, sangat mudah dikenali. Daunnya putih dan uratnya berwarna merah muda, ini pasti Thundergrass yang berusia 50 tahun. Lin Ming dengan santai memetik buah putih kecil dari Thundergrass, tetapi membiarkan tanaman itu tetap utuh. Thundergrass hanya tumbuh di dalam biji magnet, tidak mudah untuk dipelihara dan tumbuh. Lin Ming tidak ingin menghancurkannya, dia hanya ingin mengambil buah yang dipenuhi kekuatan guntur. Memegang buah putih di tangannya, Lin Ming fokus dan mulai perlahan-lahan menguras kekuatan guntur yang terkandung di dalamnya. Kekuatan guntur mengalir di sepanjang meridiannya dan masuk ke dalam hatinya, di mana ia dengan rakus diserap oleh benih dewa sesat. Lin Ming sedikit kecewa ketika dia mencoba merasakan apakah ada perubahan dalam jiwa guntur benih dewa sesat. Tentu saja, Thundergrass yang berusia 50 tahun tidak cukup berharga. Lin Ming menghela nafas. Kekuatan guntur di sekitar kaki Gunung Thunder Crash kurang dari kekuatan di lembah guntur 7 rumah bela diri yang mendalam. Tidak aneh jika tidak banyak yang bisa membantu jiwa gunturnya tumbuh.
Sepertinya mimpinya mengumpulkan Thundergrass muda dalam jumlah besar untuk mengolah jiwa gunturnya hanyalah ilusi. Jika dia ingin mengolah jiwa gunturnya, maka dia harus menemukan Thundergrass yang berusia beberapa ratus tahun atau bahkan 1000 tahun. Dia mungkin juga harus menemukan cara untuk mengekstrak kekuatan guntur dari tubuh kadal guntur, dan jika ada peluang kecil, temukan jiwa guntur di dalam Gunung Thundercrash. Tentu saja Lin Ming bahkan tidak memiliki harapan apapun akan kemungkinan terakhir itu. Bahkan jika ada jiwa guntur, kemungkinan besar ia berada di puncak Gunung Thundercrash tempat petir menyambar sepanjang tahun. Hanya dengan kekuatannya sendiri, tidak mungkin dia mencapai puncak. Lin Ming terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia mendengar suara samar pertarungan datang dari depan. Di rerumputan tinggi di hutan ini, seseorang harus mewaspadai lebih dari sekadar binatang buas, mereka juga harus waspada terhadap seniman bela diri lainnya. Terlalu mudah untuk membunuh seseorang dan mencuri semua harta benda mereka, meninggalkan mereka di sini membusuk tanpa tahu siapa yang melakukannya. Namun, Lin Ming tidak khawatir tentang hal ini. Ini karena seniman bela diri yang berkeliaran di sekitar kaki Gunung Thundercrash sebagian besar berada di bawah tahap penempaan tulang. Meskipun dikatakan bahwa seniman bela diri alam Haltian tidak akan mencapai lebih dari setengah sisi Gunung Thundercrash, kenyataannya adalah seniman bela diri alam Haltian hampir tidak akan pernah datang ke sini. Ini karena satu-satunya nilai untuk datang ke Thundercrash Mountain adalah Thundergrass. Para seniman bela diri yang datang ke sini hanya datang untuk memetik Thundergrass. Thundergrass berusia 100 tahun dijual dengan harga lebih dari 100 emas, itu adalah jumlah yang tidak seberapa yang bahkan tidak akan dilirik oleh para seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi dan di atasnya. Saat Lin berjalan melewati rerumputan, dia melihat sosok di depannya berkelebat. Suara pertarungan menjadi semakin jelas, dan dia bisa dengan jelas mendengar suara benturan pedang serta auman binatang buas yang dalam. Saat Lin Ming menyebarkan kekuatan jiwanya, dia bisa merasakan bahwa di tempat terbuka yang tidak terlalu jauh, 5 seniman bela diri sedang mengepung binatang buas. Binatang buas ini tampak seperti badak, namun punggungnya bersisik dan ekornya tebal dan panjang, dengan ujung berduri. Dari aura yang dipancarkannya, ia tidak lebih lemah dari seniman bela diri Altering Muscle. Kulitnya kasar dan dagingnya tebal. Setiap kali ia mencambuk ekornya yang panjang dan berduri, ia memiliki kekuatan di belakangnya yang dengan mudah mampu menghancurkan batu. Binatang buas itu dikelilingi oleh 5 seniman bela diri. 3 pria dan 2 wanita. Mereka memiliki simbol berbentuk naga hitam kecil yang menutupi area kanan dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari keluarga atau sekolah yang sama. Kedua wanita itu adalah saudara kembar identik, dan tampaknya berusia sekitar 18 atau 19 tahun. Budidaya para suster berada pada tahap awal pelatihan jeroan, dan mereka menggunakan pedang panjang. Serangannya tidak memiliki kekuatan, dan angin pedang dari bilahnya hanya meninggalkan luka dangkal pada tubuh badak lapis baja besi. Seorang pemuda yang usianya hampir sama dengan si kembar juga berada pada tahap awal pelatihan jeroan. Kekuatannya sedikit lebih kecil dari si kembar, paling-paling dia bisa berfungsi sebagai pengalih perhatian. Terakhir, 2 yang terakhir adalah seniman bela diri yang lebih tua, masing-masing pada tahap awal perubahan otot dan tahap puncak perubahan otot. Orang yang memimpin serangan itu adalah seniman bela diri Altering Muscle Puncak. Dia mengenakan pakaian hitam yang mengesankan, dan dia menggunakan tongkat baja hitam sebagai senjatanya. Melawan binatang buas yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik lapis baja, sulit untuk menggunakan pedang. Sebaliknya, staf yang panjang memiliki pengaruh yang paling besar. Seniman bela diri berpakaian hitam memiliki refleks yang cepat, dan setiap kali binatang buas lapis baja itu berganti target, pria berpakaian hitam akan memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat menekannya dengan tongkatnya. Dia terutama menyerang di antara mata badak lapis baja. Disinilah letak sistem saraf pusat badak lapis baja, dan juga titik kelemahan terbesarnya. Meskipun badak lapis baja memiliki kemampuan bertahan yang tangguh, hal itu tidak dapat menghentikan seniman bela diri berpakaian hitam untuk menghancurkannya dengan tongkatnya. Perlahan-lahan, penglihatannya mulai kabur dan gerakannya tumpul hingga mata dan telinganya mulai mengeluarkan darah. Seniman bela diri berpakaian hitam melihat peluang, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aliran esensi sejati. Tongkat baja gelap hitam di tangannya mulai bersinar dengan cahaya merah tua. 5 gunung runtuh. Bela diri berpakaian hitam itu meraung saat dia menggunakan keterampilan bela diri terkuatnya. Tongkatnya menghantam dahi badak lapis baja, dan dengan suara retakan yang keras, kepala badak lapis baja itu ambruk, tengkoraknya patah. Badak besi melolong menyedihkan, terhuyung-huyung, dan akhirnya jatuh ke tanah. Runtuhnya 5 gunung saudara magang senior benar-benar dahsyat. Pemuda yang belum berusia 20 tahun itu buru-buru menyanjung seniman bela diri berpakaian hitam itu setelah dia menghajar badak lapis baja itu sampai mati. Seniman bela diri berpakaian hitam tersenyum dan tertawa terbahak-bahak, sangat menikmatinya. Dia berkata, "Little Long, pergi dan potong kula badak, benda itu bisa dijual dengan harga tinggi." Oke, pemuda bernama Little Long mengangguk dan, dengan semangat tinggi, pergi untuk memotong kula badak. Kedua gadis kembar itu datang. Mereka dengan iri berkata, runtuhnya 5 gunung dari kakak magang senior semakin hari semakin ganas. Kami bersaudara masih belum mempelajari keterampilan bela diri. Semua kata-katanya adalah sanjungan, ada juga sedikit kebencian yang tersembunyi di dalamnya. Bagi seorang seniman bela diri biasa, warisan keterampilan bela diri sulit didapat. Kelima orang ini dapat dianggap sebagai artis perkawinan tingkat terendah.
Bakat mereka tidak mengesankan, dan mereka berasal dari latar belakang keluarga biasa. Mereka bergabung dengan sekolah seni bela diri kecil yang tidak dikenal. Tapi, sekolah ini sebenarnya hanya memiliki selusin siswa saja. Mereka juga hanya memiliki satu yang disebut Master, yang berada di tahap puncak penempaan tulang. Kelima orang ini, dibandingkan dengan murid terburuk dari Aula Manusia 7 Rumah Bela Diri yang mendalam, masih memiliki kesenjangan besar di antara mereka. Mendengar keluhan kedua saudara perempuan itu, seniman bela diri berpakaian hitam itu tertawa dan berkata sambil tersenyum, Sang Yu, Sang Lan, jangan berkecil hati. Bakat Anda bagus, selama Anda bekerja keras dan berusaha mencapai yang terbaik, maka guru dengan sendirinya akan mengajari Anda. Dalam 2 hari ketika saya memiliki kesempatan, saya akan menyampaikan kata-kata baik untuk Anda kepada Master, dan memintanya untuk menyerahkan 9 pisau bunga kepada Anda. Kedua saudara perempuan itu mendengar ini dan sangat gembira. Mereka dengan manis berkata, terima kasih, kakak magang senior. Prajurit berpakaian hitam itu mengangguk puas. Ia menyukai perasaan bisa mempengaruhi nasib orang lain, apalagi mereka adalah sepasang wanita kembar yang cantik. Tapi saat ini, dia melihat Lin Ming tidak terlalu jauh. Sepertinya pemuda ini tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia terkejut karena dia tidak memperhatikannya sampai sekarang. Namun, budidaya anak muda ini hanya pada tahap awal pelatihan jeroan, jadi dia tidak layak untuk dipedulikan. Pria berpakaian hitam itu menoleh dan sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berkata pada Lin Ming, halo teman, apakah Anda datang ke Gunung Thunder Crash untuk bertualang? Apakah Anda ingin ikut bersama kami? Kami akan memberi Anda harga yang murah. Dengan budidaya pelatihan jeroan awal Anda, berbahaya bagi Anda untuk mendaki Gunung Thunder Crash. Jika kamu bertemu dengan kadal guntur, kamu pasti akan mati. Saat seniman bela diri berpakaian hitam berbicara, 4 lainnya juga memperhatikan Lin Ming. Setelah mereka melihat budidaya Lin Ming, mereka agak terkejut. Anak sapi yang baru lahir benar-benar tidak takut pada harimau, anak laki-laki ini benar-benar tidak takut. Kultivasinya hanyalah tahap awal pelatihan jeroan yang sepele, dan dia sendirian, namun dia berani datang ke Gunung Thunder Crash. Lin Ming berkata, tidak perlu, saya sudah terbiasa sendirian. Setelah ditolak oleh Lin Ming, seniman bela diri berpakaian hitam tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Namun di dalam hatinya dia memiliki harapan bahwa Lin Ming akan mengalami kemalangan nanti. Anak-anak muda zaman sekarang benar-benar tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Bagi anak berusia 15 atau 16 tahun, memiliki kultivasi pada tahap awal pelatihan jeroan sangatlah mengesankan. Namun, tidak dapat dihindari bahwa hatinya akan membengkak karena rasa percaya diri, dan berpikir bahwa dia berada di atas dunia, dia akan mengalami nasib yang menyedihkan. Dalam kasus terburuk, ia juga akan kehilangan nyawanya. Pemuda di samping seniman bela diri berpakaian hitam mengerutkan bibirnya saat dia mendengar penolakan Lin Ming, dan berbisik, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika kakak magang senior mau mengajaknya, maka dia sudah sangat memikirkannya. Karena dia menolaknya, cepat atau lambat dia akan mati. Bab 198, Kadal Guntur. Pemuda di samping seniman bela diri berpakaian hitam mengerutkan bibirnya saat dia mendengar penolakan Lin Ming, dan berbisik, dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika kakak magang senior mau mengajaknya, maka dia sudah sangat memikirkannya. Karena dia menolaknya, cepat atau lambat dia akan mati. Lin Ming memiliki persepsi yang sangat tajam. Meskipun pemuda itu tidak berbicara terlalu keras, dia masih bisa mendengarnya. Tentu saja, dia telah menekan budidayanya ke tahap awal pelatihan jeroan. Alasan pertama adalah karena dia mengambil tindakan pencegahan, dan kedua karena dia tidak ingin terlalu menonjol. Dengan usianya, sungguh terlalu mengejutkan untuk bisa mencapai puncak penempaan tulang. Pada akhirnya, kelima seniman bela diri ini berasal dari sebuah tempat kecil. Mereka hanyalah ikan kecil di kolam kecil. Mereka belum melihat dunia dan tidak tahu seberapa besar bakat yang ada di dunia luas. Gadis kembar itu sepertinya tidak sanggup menanggung Lin Ming menyerahkan dirinya ke dalam rahang kematian. Mereka berkata, adik, jika ini pertama kalinya kamu datang ke Gunung Thunder Crash, kamu perlu tahu bahwa ini bukanlah tempat di mana kamu bisa bermain-main dengan santai. Setelah melintasi hutan, ada banyak bahaya, bahkan seniman bela diri pelatihan jeroan tidak akan mampu menjalaninya. Kami memiliki kakak magang senior yang menemani kami, jadi kami baik-baik saja, kalau tidak, kami tidak akan berani. Kami tidak akan menagih banyak uang kepada Anda. Karena Anda jauh dari rumah, yang terbaik adalah mencari teman. Lin Ming benar-benar terdiam saat mendengarkan saudara kembarnya berbicara. Mereka sebenarnya mengira dia datang ke sini untuk bersenang-senang dan bermain-main. Apakah ada orang yang datang ke Gunung Thunder Crash hanya untuk jalan-jalan? Seniman bela diri berpakaian hitam melihat bahwa Lin Ming sepertinya tidak akan berubah pikiran. Dia berkata, biarkan dia sendiri. Ayo pergi. Dia ingin mendapat uang tambahan, tapi sepertinya anak muda itu tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia hendak pergi ketika Lin Ming tiba-tiba bertanya, apakah Anda punya Thunder Grass yang bisa saya beli? Saya akan membayar harga pasar. Alasan dia dengan sabar menunggu orang-orang ini menghabisi binatang buas itu adalah untuk menanyakan hal ini. Jika dia memiliki Thunder Grass yang lebih tua, maka dia dapat mencobanya dan melihat apakah itu layak untuk dipetik atau tidak. Seniman bela diri berpakaian hitam berpikir itu aneh bahwa Lin Ming menanyakan hal ini. Mungkinkah dia mengembangkan esensi sejati atribut petir? Mengapa dia ingin membeli Thunder Grass?
Atau apakah dia membelinya untuk sukunya? Bahkan jika dia ingin membeli Thundergrass untuk sukunya, mereka tidak akan membiarkan seorang anak datang sendirian. Seniman bela diri berpakaian hitam itu ragu-ragu, dan kemudian bertanya, berapa umur yang kamu inginkan? Lin Ming berkata, semakin tua semakin baik, saya akan membiarkan Anda menentukan harganya. Saat Lin Ming mengatakan ini, pemuda altering muskel awal yang berdiri di dekat seniman bela diri berpakaian hitam menjadi cerah. Dia mengirimkan transmisi suara esensi sejati dan berkata, kakak magang senior, dengan apa yang dikatakan anak ini, dia pasti sangat kaya. Seniman bela diri berpakaian hitam mengabaikan pemuda itu dan berkata kepada Lin Ming, saya memiliki 2 batang Thundergrass berusia 90 tahun, 300 tile emas. Apa kamu menginginkan mereka? 300 tile emas sedikit lebih tinggi dari harga pasar, tapi Lin Ming tidak peduli. Dia melambaikan tangannya dan 3 uang kertas emas terbang menuju seniman bela diri berpakaian hitam itu. Ini adalah uang kertas emas Asosiasi Perdagangan Sekutu. Anda dapat menukarkannya dengan suku besar atau kerajaan Sky Fortune. Seniman bela diri berpakaian hitam menerima uang kertas tersebut dan memastikan bahwa uang tersebut benar-benar berasal dari Asosiasi Perdagangan Sekutu. Dia mengambil sebatang Thundergrass dari ranselnya dan melemparkannya ke arah Lin Ming. Setelah Lin Ming menerimanya, dia meliriknya untuk memastikan usianya benar, dan kemudian berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saat seniman bela diri berpakaian hitam melihat Lin Ming dengan lembut menelusuri cincin di jarinya dan Thundergrass segera menghilang, sebuah cahaya melintas di matanya. Dia ragu-ragu sejenak, dan kemudian membiarkan Lin Ming pergi. Setelah Lin Ming menghilang, pemuda altering muskel bergumam, Elder Senior Apprentice Brother, orang itu tadi adalah domba yang sangat berair dan gemuk. Saya yakin dia memiliki tidak kurang dari 1.800 emas di tubuhnya dan biarkan saja dia pergi begitu saja. Menurut pendapat saya, kita bisa saja menangkapnya. Jika dia tidak tahu apa yang baik baginya, maka kita. Pemuda itu membuat gerakan mengiris lehernya. Seniman bela diri berpakaian hitam itu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, 1.800 emas. Menurutmu anak itu sangat sederhana. Anak laki-laki itu memiliki cincin spasial. Itu adalah sesuatu yang bahkan Tuan kita tidak mampu membelinya. 1.800 tile emas mungkin tidak ada apa-apanya di matanya. Cincin spasial. Pemuda itu tercengang. Sial, kenapa dia membawa benda seperti itu ke Gunung Thundercrash? Saya mungkin tidak akan pernah menghasilkan uang sebanyak itu dalam hidup saya. Mengapa junior kaya raya datang ke sini? Dia datang untuk Thundergrass, tapi saya tidak yakin mengapa dia membutuhkannya. Pemuda itu sepertinya tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia segera berkata, kakak magang senior, karena dia memiliki cincin spasial, maka dia mungkin memiliki beberapa puluh ribu emas. Jika kita merampoknya, maka kita tidak perlu khawatir lagi seumur hidup kita. Merampok ibumu. Seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba meledak ketika dia mendengar pemuda mengatakan ini. Anak laki-laki itu pasti berasal dari sekte besar atau keluarga bangsawan. Orang seperti itu selalu memiliki banyak harta di tubuhnya dan sangat sulit untuk dihadapi. Jika kita tidak bisa menghentikannya, yang bisa kita lakukan setelahnya hanyalah menunggu kematian. Dia tidak terlihat seperti orang bodoh. Jika dia datang ke Gunung Thundercrash hanya pada tahap pelatihan jeroan, maka saya pun tidak dapat menebak kartu truf macam apa yang dia miliki untuk menyelamatkan hidupnya. Lagi pula, kami bukan perampok. Kami akan mengandalkan kemampuan kami sendiri untuk mencari makanan untuk memberi makan diri kami sendiri. Lebih baik aman daripada menyesal. Mencuri dan merampok terlalu berbahaya. Cepat atau lambat, kita akan gagal dan berakhir mati di tanah. Pemuda itu mengerutkan bibirnya. Dia sedikit tidak menyetujui keputusan ini. Jelas, dia terus memikirkan beberapa puluh ribu emas yang dimiliki Lin Ming. Menurutnya, betapapun galaknya seorang bocah lelaki berusia 16 tahun, seberapa galaknya dia terhadapku. Gadis kembar itu bingung. Mereka bertanya, Elder Senior Apprentice Brother, apa itu cincin spasial? Haha, cincin spasial adalah semacam penyimpanan harta karun. Ukurannya hanya sebesar cincin, tetapi dapat menyimpan barang berukuran beberapa puluh kaki persegi. Tunggu saja sampai saya mencapai periode kondensasi denyut nadi dan saya akan memainkannya. Pada saat itu, saya akan menunjukkannya kepada Anda. Benar-benar besar. Kalau kita punya benda seperti itu, maka kita tidak memerlukan ransel lagi saat pergi bertualang. Gadis kembar itu sangat gembira mendengar tentang harta karun yang luar biasa ini. Berkultivasi pada periode kondensasi denyut nadi dan membeli satu untuk dimainkan. Ini hanya membual tanpa kemampuan. Pemuda altering muskel awal mengkritik dalam hatinya saat dia melihat seniman bela diri berpakaian hitam yang sedang pamer di depan dua si kembar cantik. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang dia tidak berani ucapkan dengan lantang. 10 mil jauhnya, Lin Ming sedang duduk bersila di atas batu. Dia menggenggam 2 buah Thundergrass di tangannya. Buah-buahan berkilau dengan cahaya guntur yang redup. Sesaat kemudian, cahaya guntur menghilang dan buah-buahan pun ikut layu. Lin Ming membuka matanya. Tak berdaya, dia membuang buah-buahan yang layu itu. Thundergrass yang berusia 90 tahun juga biasa-biasa saja. Memang pengaruhnya kecil, tapi terlalu kecil. Bahkan jika dia menyerap beberapa ribu buah-buahan ini, jiwa guntur tidak akan tumbuh lebih dari 10%.
Belum lagi betapa memakan waktu untuk mengumpulkan ribuan Thundergrass, masalah utamanya adalah Thundergrass sendiri tidak dapat mempertahankan pertumbuhan jiwa Guntur. Menurut pengalaman masa lalunya, jiwa Guntur akan dengan cepat mencapai titik jenuh ketika menyerap Guntur dan kilat tingkat rendah. Setelah itu, ia tidak akan berkembang lagi. Namun, Lin Ming tidak berkecil hati. Sebelum datang ke Thundercrash Mountain, dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi kemunduran seperti ini. Sejak dia datang ke Gunung Thundercrash, dia pasti akan menemukan pertemuan yang tidak disengaja di sini. Namun, pertemuan yang benar-benar kebetulan tidak dapat ditemukan oleh sembarang orang, jika tidak, mereka semua akan hilang sekarang. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa menemukannya sendiri? Menurut pamflet Thundercrash Mountain, Thundergrass tertua mungkin berumur ribuan tahun, dan buah yang dihasilkannya berwarna ungu. Thundergrass berusia 1000 tahun ini memiliki kekuatan Guntur yang sangat kuat. Jika saya dapat menemukan beberapa di antaranya, maka jiwa Guntur saya akan dapat tumbuh sedikit. Sayangnya, sangat sulit menemukan Thundergrass seperti ini. Selama Thundergrass diberi waktu yang cukup, ia dapat tumbuh pada usia berapapun. Itu bisa tumbuh hingga 1000 atau bahkan 2000 tahun. Namun, pada tahun-tahun ini, banyak seniman bela diri yang datang ke Gunung Thundercrash. Sebagian besar Thundergrass berusia 50 tahun telah dipetik, bagaimana mungkin ada yang lebih tua? Jika dia ingin menemukan Thundergrass yang berumur 1000 tahun, maka satu-satunya tempat yang mungkin adalah tempat di dekat puncak di mana tidak ada seorang pun yang berani menjelajah. Namun, begitu melewati lereng gunung, dia bisa saja berada di area di mana bahkan seniman bela diri Haltian pun harus melangkah dengan hati-hati. Meskipun Lin Ming memiliki jiwa Guntur di tubuhnya dan sangat tahan terhadap Guntur dan kilat, dia masih tidak bisa masuk terlalu dalam. Saat Lin Ming memikirkan kemungkinan tindakan yang bisa dia ambil, dia tiba-tiba mendengar raungan binatang yang memekakkan telinga terdengar dari belakangnya. Itu seperti petir yang mencapai langit. Jeritan segera menyusul. Mendengar tangisan menyedihkan ini, Lin Ming bisa mengenali mereka sebagai orang-orang yang baru saja dia lewati beberapa saat yang lalu. Jantungnya bergerak, dan dia langsung melaju mundur. Menurut pamflet Gunung Thundercrash, auman seperti petir kemungkinan besar berasal dari kadal Guntur. Lin Ming ingin melihat seperti apa kadal Guntur itu. Dia sudah lama berada di Gunung Thundercrash, namun ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia ingin melihat betapa dia perlu takut terhadap petir yang bisa dimuntahkan oleh kadal Guntur, dan seberapa tinggi dia bisa mendaki Gunung Thundercrash. Dan, dia juga ingin tahu apakah kadal Guntur bisa menjadi makanan bagi jiwa Gunturnya, dan apakah waktunya layak untuk memburu mereka. Lin Ming meluncurkan teknik gerakannya. Sosoknya seperti sambaran petir. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, pemandangan di sekitarnya seakan berputar. Lin Ming melintasi jarak 10 mil itu hanya dalam waktu sekitar selusin napas. Ketika dia tiba, dia melihat seekor binatang buas raksasa, dengan seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah berkilau. Ia tampak mirip dengan kadal, tetapi punggungnya lebih tinggi dan seluruh tubuhnya menonjol dengan sejumlah besar lempengan tulang. Itu sebenarnya tampak seperti naga bumi merah besar. Pada saat ini, di depan kadal Guntur merah, 4 orang berdiri di sana, membeku dalam kepanikan. Mereka adalah kakak magang senior berpakaian hitam di puncak Altering Muscle, 2 gadis kembar di tahap awal pelatihan Jeroan, dan anak laki-laki di tahap awal pelatihan Jeroan yang disebut Little Long. Adapun seniman bela diri muda yang berada pada tahap awal mengubah otot, seluruh tubuhnya hangus hitam dan dia jatuh ke tanah. Rupanya, dia telah memakan sambaran petir. Meskipun dia masih memiliki nafas kehidupan di dalam dirinya, dia sedang mengetuk pintu kematian. Kakak magang senior itu memucat. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kadal Guntur telah mengunci pandangannya padanya. Begitu dia bergerak, dia akan memakan serangan kilat. Brengsek, bagaimana bisa ada nasib buruk sampai puncak kadal Guntur penempaan tulang ada di sini? Seniman bela diri berpakaian hitam itu menangis di dalam hatinya. Dengan kadal Guntur yang menatapnya, dia bahkan tidak berani bernapas. 3 seniman bela diri lainnya hampir menyerah pada keputusasaan. Kakak magang senior kedua mereka langsung mengalami luka parah dan hampir mati, ketiganya bersama-sama tidak lebih dari seekor lalat bagi monster ini. Pada saat ini, kadal Guntur tiba-tiba menggeram. Perlahan-lahan ia memutar kepalanya seolah merasakan sesuatu di belakangnya. Entah kapan, tapi seorang anak laki-laki muncul dari belakang, memegang pedang tipis di tangannya dan berdiri di rumput. Meskipun anak laki-laki ini tidak memiliki aura sama sekali, kadal petir tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan bahaya yang ekstrim. Itu dia, seniman bela diri berpakaian hitam dan si kembar menemukan bahwa Lin Ming telah kembali. Kenapa dia kembali? Apakah dia kembali khusus untuk kadal Guntur ini? Seniman bela diri berpakaian hitam menyadari hal ini. Namun, yang dia rasakan hanyalah kebingungan. Sekalipun anak muda ini kembali, apa yang bisa dia lakukan? Meskipun dia mengira Lin Ming memiliki beberapa kartu truf di tangannya yang bisa dia gunakan untuk mempertahankan hidupnya, seniman bela diri berpakaian hitam itu menebak bahwa kartu truf ini terutama digunakan untuk melarikan diri dari situasi seperti ini. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa kecakapan tempur Lin Ming sampai pada tingkat di mana dia bisa menghadapi kadal Guntur penempaan tulang puncak. Bab 199, Pembunuhan kedua. Mengaum. Kadal Guntur mengeluarkan geraman yang mengancam. Itu mengubah targetnya ke arah Lin Ming, karena merasa anak ini adalah ancaman nyata. Ini berasal dari kekuatan Guntur.
Kadal Guntur memiliki kepekaan yang langka dan luar biasa terhadap guntur. Meskipun Lin Ming mampu menahan nafas di dalam tubuhnya, samar-samar masih bisa merasakan bahwa tubuh Lin Ming mengandung kekuatan guntur. Meskipun kekuatan ini sangat samar-samar, namun mengandung aura yang dalam dan sangat kuat yang membuatnya gemetar ketakutan. Lin Ming tidak bergerak untuk menyerang. Dia dengan sabar menunggu binatang buas penempat tulang itu mendatanginya. Binatang seperti itu bukanlah ancaman baginya, dia hanya ingin melihat sendiri apa cara serangan yang dimiliki Kadal Guntur. Suasana terhenti sementara. Seniman bela diri berpakaian hitam dengan gugup melihat antara Kadal Guntur dan Lin Ming. Dia berpikir untuk melarikan diri, tetapi takut Kadal Guntur tiba-tiba berbalik melawannya dan menyerangnya. Setelah beberapa pergulatan batin, dia memutuskan untuk tinggal dan melihat mengapa anak laki-laki ini punya nyali untuk kembali. Kadal Guntur bahkan meraung beberapa kali untuk memperingatkan Lin Ming, tapi Lin Ming tidak hanya tidak pergi, tapi malah mendekatinya, langkah demi langkah. Kadal Guntur akhirnya menjadi marah. Tubuhnya mengalir dengan garis keturunan naga banjir yang hiruk-pikuk. Ia tidak akan mentolerir provokasi seperti itu. Mengaum, Kadal Guntur melolong dan membuka rahangnya untuk mengeluarkan bola guntur putih, menembak langsung ke arah Lin Ming. Kecepatan bola guntur sangat cepat dan tiba di Lin Ming hanya dalam sekejap mata. Lin Ming tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya dan bersiap untuk menerima serangan langsung. Seniman bela diri berpakaian hitam itu tercengang. Kenapa dia tidak menghindar? Meskipun bola petirnya cepat, setidaknya dia masih memiliki semacam respons. Tidak hanya itu, kaum muda juga harus memiliki semacam kartu truf di tangannya. Cili, bola guntur langsung tenggelam ke tubuh Lin Ming. Gadis kembar itu berteriak. Namun, ledakan yang mereka bayangkan tidak terjadi. Seolah-olah bola guntur telah jatuh ke dalam lubang gelap tubuh Lin Ming dan tidak akan pernah kembali keluar. Ketika bola guntur tenggelam ke Lin Ming, tidak ada satupun riak, bahkan pakaian Lin Ming pun tidak terbakar. Alis Lin Ming berkerut. Setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi rileks, dan kekuatan guntur di bola guntur diserap olehnya. Guntur itu sedikit lebih liar daripada guntur dari lembah guntur. Tapi, ia masih kalah bersaing dengan jiwa guntur benih dewa sesat. Ia berjuang sedikit dengan sia-sia, namun pada akhirnya ia tidak dapat menghindari nasib terserap. Setelah sepenuhnya menyerap kekuatan guntur, Lin Ming tersenyum. Dia akhirnya dapat memastikan bahwa jiwa guntur mengatasi unsur-unsur dengan cara yang sama seperti esensi api, dan bahwa jiwa guntur dan esensi api di dalam tubuhnya lebih kuat. Api dan guntur akan menuruti apapun yang kuat. Di gua lava dan lembah guntur, apakah itu api atau guntur, esensi api dan jiwa guntur mampu mengendalikan energi dalam susunan pembunuhan besar tersebut. Seolah-olah energinya adalah pasukan tanpa jenderal, dan merupakan kekacauan yang tersebar dan tidak menimbulkan ancaman, sehingga ia dapat dengan mudah menyerapnya. Dan kemudian, Lin Ming bertemu dengan bocah api kecil itu. Karena inti api di dalam benih dewa sesat lebih lemah dibandingkan kekuatan lawan, itulah mengapa pertarungan ini menjadi sangat sulit. Apakah itu Flame Essence atau Thunder Soul, ini adalah fenomena yang sangat langka. Lin Ming menduga bahwa di seluruh Gunung Thunder Crash, sudah murah hati jika hanya ada satu jiwa guntur di sini. Dan karena kadal guntur ini mustahil memiliki jiwa guntur di dalam tubuh mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawannya? Jadi meskipun kekuatannya lebih rendah dari seniman bela diri alam Haltian, dia seharusnya bisa naik lebih tinggi dari seniman bela diri alam Haltian. Kadal guntur melihat bahwa Lin Ming bahkan tidak memiliki reaksi sedikit pun setelah bola guntur menghantamnya. Pupil kuningnya membesar dan menunjukkan sedikit rasa takut. Ini meraung beberapa kali, dan dalam satu napas mengeluarkan 7 atau 8 bola guntur yang dengan cepat terbang menuju Lin Ming. Lin Ming tidak mengelak atau menghindar, dia akan menerima semuanya. Tindakan ini menyebabkan kakak magang senior yang berpakaian hitam menjadi benar-benar bingung dan bahkan takut. Kedua gadis kembar itu tanpa sadar mengusap mata mereka, mengira mereka terkejut melihat sesuatu. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Master Alam Haltian tidak akan mampu berdiri di sana dan menerima rentetan bola petir yang begitu nakal. Seniman bela diri berpakaian hitam itu menelan ludah. Apakah ini manusia? Apakah tubuhnya terbuat dari biji magnet? Astaga, untungnya, dia tidak mencoba melakukan sesuatu yang begitu bodoh seperti mencoba merampoknya, kalau tidak dia pasti sudah mati. Kadal guntur menghembuskan lebih dari 10 bola petir. Akhirnya mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ini bukanlah musuh yang dapat dihadapinya. Dengan suara mendesis, kadal guntur memuntahkan bola guntur raksasa terakhir, berbalik dan lari dengan kecepatan penuh. Kamu ingin melarikan diri. Mata Lin Ming bersinar dengan listrik saat ia meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan. Dalam sekejap, dia muncul di sisi kadal guntur, dan meninju. Bang! Pukulan kuat Lin Ming menghantam punggung Thunder Lizard. Tubuh kadal guntur ditutupi sisik yang sekeras besi, tapi serangan Lin Ming mampu mengabaikan pertahanan dangkal. Kecuali jika musuhnya adalah budak penyihir dari pagoda bertuah yang organnya sekuat baja, pada dasarnya mustahil untuk menahan infiltrasi aliran seperti sutra. Peng, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar masuk ke dalam tubuh kadal guntur dan melonjak, langsung mengamuk melalui organ-organnya. Kadal guntur melolong menyedihkan, dan tubuh besarnya bergetar hebat. Semua organnya terkoyak-koyak. Ia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Menabrak. Karena berat badannya yang sangat besar dan kecepatan berlarinya, kadal guntur telah terlempar melewati semak besar dan menabrak pohon, mematahkannya menjadi 2.
Seniman bela diri berpakaian hitam tak berdaya menyaksikan Lin Ming membunuh lebih dari 10.000 jin kadal guntur hanya dengan satu pukulan, itu seperti dia meninju seekor anjing sampai mati. Ekspresinya menjadi pucat karena ketakutan seolah dia baru saja melihat hantu. Kadal guntur ini memiliki kekuatan yang setara dengan puncak penempaan tulang. Sisik permukaannya hampir tidak bisa dihancurkan. Jika Lin Ming telah melepaskan beberapa keterampilan bela diri yang luar biasa untuk membunuh kadal guntur, maka dia tidak akan terlalu terkejut, tapi bagaimana dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan? Tinju manusia pada baju besi kadal guntur seperti jarum jahit kecil pada kucing atau anjing. Jika ada jarum yang menusuk punggung kucing atau anjing, apakah itu bisa membunuh kucing atau anjing? Bela diri berpakaian hitam memandang ke arah Lin Ming dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia berdiri di sana, tidak berani bergerak. Ekspresi kedua gadis kembar itu juga kendur. Mereka terus-menerus menelan ludah saat mereka berdua dengan hati-hati menjaga jarak dari Lin Ming. Adegan di mana Lin Ming membunuh kadal guntur dengan tinju terlalu mengejutkan. Setelah Lin Ming membunuh kadal guntur, dia mengeluarkan pedang ramping dan membelah dada kadal guntur. Setelah beberapa pukulan, dia berhasil membuka tubuhnya. Apa yang dia cari adalah mutiara guntur. Menurut pamflet Thunder Crash, dikatakan bahwa kadal guntur yang berada pada tahap penempaan tulang atau lebih mampu membentuk mutiara guntur di dalam tubuh mereka. Mutiara guntur ini juga merupakan asal mula kekuatan kadal guntur. Elder Senior Apprentice Brother, apakah dia, di mata dua saudara kembar, keberadaan Lin Ming sudah menentang akal sehat? Bagaimana mungkin dia masih begitu muda namun memiliki kekuatan sebesar itu? Seniman bela diri berpakaian hitam itu bergumam, dia jelas bukan remaja berusia 15 atau 16 tahun. Saya pikir dia mempraktikkan suatu metode kultivasi yang meremajakan tubuh, jadi itulah mengapa dia tampil seperti ini. Maka budidayanya adalah, dia seharusnya berada di puncak ranah Haltian. Setelah seniman bela diri berpakaian hitam mengatakan ini, bahkan dia terkejut hingga terdiam. Bahkan jika seseorang melihat ke seluruh hutan belantara selatan, seseorang mungkin tidak akan menemukan lebih dari beberapa master puncak alam Haltian. Puncak wilayah Haltian, mungkinkah ini benar? Kedua gadis kembar itu berkata dengan suara bergetar. Mereka biasanya kagum pada tuan mereka, yang berada di tahap puncak penempaan tulang. Adapun konsep seperti apa yang dimiliki oleh master ranah puncak Haltian, itu hanyalah keberadaan yang tak terbayangkan bagi mereka. Tidak ada sekte besar di hutan belantara selatan. Seorang seniman bela diri puncak alam Haltian adalah batas dari seniman bela diri di sini. Karena tidak ada pil pembuka surga, selama beberapa ratus tahun terakhir tidak ada seorang pun yang berhasil melangkah ke alam Xiantian yang sebenarnya. Dapat dikatakan bahwa seniman bela diri puncak alam Haltian sudah memiliki kualifikasi untuk mendominasi dan memerintah wilayah hutan belantara selatan sebagai penguasa. Ini adalah karakter yang hanya mereka baca dalam legenda dan cerita ranjang malam hari. Dibandingkan dengan keberadaan seperti itu, mereka hanyalah semut yang menunggu untuk dihancurkan. Seniman bela diri berpakaian hitam berkata, hanya dengan kultivasi seperti itu dia dapat mencapai ranah menyembunyikan kultivasinya. Sungguh menggelikan. Tidak kusangka aku ingin membimbingnya sebelumnya dan bahkan mengumpulkan uang perlindungan. Seniman bela diri berpakaian hitam itu tersenyum sedih dan menggelengkan kepalanya dalam diam. Lin Ming dengan cepat mengeluarkan mutiara guntur dari tubuh kadal guntur. Mutiara guntur ini seukuran kepalan tangan. Warnanya putih bersih yang juga memancarkan cahaya merah samar. Warna ini sama dengan sisik kadal guntur, dan mewakili peringkat kekuatan kadal guntur. Ketika mutiara guntur berubah warna menjadi merah tua, inilah saatnya kekuatan kadal guntur mencapai kekuatan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Dengan mutiara guntur di tangan, Lin Ming bisa merasakan kekuatan guntur di dalamnya. Dengan gerakan pikirannya, dia mulai mengeluarkan kekuatannya secara perlahan. Cahaya mutiara guntur segera mulai padam. Merasakan perubahan kekuatan guntur di dalam tubuhnya, Lin Ming sedikit kecewa. Mutiara guntur ini paling tidak setara dengan Thunder Grace yang berumur beberapa ratus tahun. Dia berbalik dan kembali menatap seniman bela diri berpakaian hitam itu. Lin Ming tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Saat Lin Ming bersiap untuk pergi, dia berhenti lagi saat dia mendengar langkah kaki yang berat menuju ke arahnya. Lin Ming memperluas kekuatan jiwanya. Yang lain datang. Lin Ming merasakan bahwa beberapa puluh ribu kaki jauhnya, seekor kadal guntur menembak ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Seniman bela diri berpakaian hitam juga bisa merasakan hal ini. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan jiwa yang sama kuatnya seperti Lin Ming, dia masih bisa merasakan tanah di bawahnya bergetar. Jelas sekali, itu adalah kadal guntur lain yang bergegas menuju mereka. Segera mereka bisa mendengar suara guntur yang menggelegar saat kaki binatang itu menginjak tanah. Raungan itu mengandung aura tirani yang tak tertandingi. Hati seniman bela diri berpakaian hitam itu tegang. Dia mengerti bahwa alasan kedatangan kadal guntur adalah untuk membalas dendam. Seniman bela diri berpakaian hitam ragu-ragu sejenak, sebelum dia berkata kepada Lin Ming, Senior, raungan terakhir yang dibunyikan kadal guntur adalah pesan kepada teman-temannya yang meminta bantuan. Mendengarkan aura dari raungan itu, nampaknya kadal guntur berikutnya harusnya setara dengan seseorang pada periode kondensasi denyut nadi. Seniman bela diri berpakaian hitam itu sangat berpengetahuan. Dia mampu menentukan peringkat kadal guntur dengan mendengarkan nuansa aumannya. Tapi, seniman bela diri berpakaian hitam itu menganggap ada sesuatu yang aneh.
Mereka hanya berada di daerah sekitar Gunung Thunder Crash yang lebih rendah, mengapa mereka bertemu dengan kadal guntur yang begitu kuat di sini? Mungkinkah? Pikiran seniman bela diri berpakaian hitam mulai berpacu. Melihat Lin Ming, matanya sedikit ragu. Dia hanya tidak tahu bagaimana membicarakan topik ini dengan seniornya ini. Namun, sudah terlambat untuk berpikir. Dengan suara ranting-ranting pohon yang retak karena beban yang berat, kadal guntur berwarna merah tua menyerbu keluar dari semak-semak. Ia melihat pasangannya sudah mati di lantai, dan mata coklat kuningnya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Lin Ming memandang kadal guntur dan mengeluarkan tombak lembut mendalam yang berat dari cincin spasialnya. Kadal guntur ini sekarang setara dengan seniman bela diri periode kondensasi nadi tengah. Mengatasinya hanya dengan kepalan tangan saja sudah agak sulit. Sebagai seniman bela diri berpakaian hitam, dua gadis kembar, dan pemuda tahap pelatihan Jeroan melihat Lin Ming berhadapan dengan binatang merah tua itu, mereka tanpa sadar melangkah mundur agar tidak terjebak dalam pertempuran berbahaya tersebut. Gadis kembar itu tiba-tiba teringat saudara magang senior kedua mereka, dan buru-buru bergegas menghampirinya untuk menariknya pergi, sehingga dia tidak diinjak sampai mati oleh kadal guntur dan Lin Ming. Babak 200, Harta Karun Atribut Guntur. Kekuatan kadal guntur merah setara dengan seniman bela diri periode kondensasi denyut nadi. Saya tidak percaya kadal guntur dengan tingkat kekuatan ini akan muncul di kaki Gunung Thunder Crash. Ada yang aneh, biasanya, seniman bela diri yang melakukan perjalanan ke Gunung Thunder Crash akan berada pada tahap mengubah otot atau penempaan tulang. Jika mereka bertemu kadal guntur merah, seperti sekarang, mereka pasti akan mati. Meskipun Lin Ming merasa situasi saat ini aneh, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dalam sekejap, kadal guntur meraung, dan meludahkan bola petir raksasa ke arahnya. Bola guntur berwarna merah tua, dan bahkan jauh lebih besar daripada yang dilepaskan oleh kadal guntur putih sebelumnya. Seperti sebelumnya, Lin Ming tidak mengelak. Zizi. Bola guntur tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming. Sensasi kesemutan yang muncul sedikit lebih kuat dari sebelumnya, petir merah ini jauh lebih ganas dibandingkan petir putih sebelumnya. Sayangnya, petir ini tidak memiliki jiwa guntur. Itu seperti tentara yang kehilangan formasinya. Ketika petir merah mengalir ke dalam hati Lin Ming, ia berhadapan dengan jiwa guntur di benih dewa sesat dan merasakan ketakutan naluriah yang mendalam. Itu seperti seekor anjing ganas yang menabrak seekor harimau muda. Meskipun harimau itu belum dewasa, ia tetap memancarkan keagungan raja binatang yang bermartabat. Jiwa guntur menelan petir merah tanpa masalah sama sekali. Setelah menyadari bahwa Lin Ming tidak bergerak bahkan setelah menunjukkan kekuatannya yang luar biasa sebelumnya, tenggorokan seniman bela diri berpakaian hitam itu bergetar hebat. Meskipun dia sudah menebak bahwa Lin Ming kuat, dia tidak berpikir bahwa dia kuat sampai pada titik di mana dia bisa melakukan tabrakan langsung dengan bola petir, itu bahkan petir merah. Lin Ming melihat ke dalam benih dewa sesatnya. Akhirnya, dia mulai merasakan pertumbuhan di dalam jiwa guntur. Hal ini menyebabkan Lin Ming merasa senang. Tampaknya petir merah memberikan peningkatan kualitatif yang jauh lebih tinggi dibandingkan petir putih. Bagaimana jadinya jika itu adalah petir biru yang lebih ganas lagi? Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia memutuskan untuk mendaki melewati lereng Gunung Thunder Crash Mountain. Di sana, dia akan bisa bertemu dengan kadal guntur yang setara dengan seniman bela diri alam Hautian. Menurutnya, dia tidak perlu takut dengan guntur yang dihasilkan oleh kadal guntur. Bahkan jika itu adalah kadal guntur biru tua yang kekuatannya setara dengan alam puncak Hautian, apa yang bisa dilakukan serangan guntur itu padanya? Sebaliknya, guntur yang mereka keluarkan akan menjadi ramuannya. Bahkan ada kemungkinan dia bisa melihat kadal guntur ungu legendaris yang kekuatannya setara dengan seniman bela diri alam Xiantian. Jika dia bisa menyerap sebagian listrik ungu ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan perubahan seperti apa yang akan terjadi di dalam jiwa guntur. Dengan kesadaran ini, Lin Ming dipenuhi dengan antisipasi. Namun, Lin Ming dengan cepat menyadari bahwa dia terlalu naif. Setelah kadal guntur merah melihat bahwa serangan petir yang dibanggakannya telah gagal, ia dengan cepat beralih ke serangan fisik. Ekor kadal, yang lebih tebal dari tong air, dicambuk dengan kejam. Kadal guntur terlalu besar, jadi pergerakannya agak lambat. Namun, dalam hal kecepatan serangan, dia tidak lebih buruk dari seniman bela diri manusia. Mata Lin Ming menyipit saat ia meluncurkan Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan, menghilang dari pandangan. Bang! Ekor kadal guntur membuat lubang raksasa di tanah. Bahkan biji magnet di dalam tanah pun hancur berkeping-keping. Lin Ming menghela nafas. Serangan itu terlalu kuat. Dia bisa menerima serangan petir dari kadal guntur, tapi tidak mungkin dia bisa menahan konfrontasi langsung dengan ekor itu. Betapa bodohnya aku berpikir bahwa kadal guntur hanya bisa menggunakan serangan guntur. Terlebih lagi, sepertinya meskipun mereka hanya menggunakan serangan fisik, mereka tidak akan kalah dari binatang buas dengan level yang sama. Dengan kekuatanku saat ini, memprovokasi kadal guntur ungu di alam Xiantian hanyalah mencari kematian. Setelah memahami teknik ofensif yang digunakan oleh Thunder Lizards, Lin Ming tidak lagi menunda. Dia mengembangkan tombak lembut yang sangat berat dengan kecepatannya mencapai batas, manusia dan tombak seperti meteor yang melesat ke arah kadal guntur. Ujung tombaknya mekar dengan nyala api yang menyerupai teratai merah. Momentum nyala api yang bersiul ini tidak lebih lemah dari guntur. Engah, tombak panjang itu menghancurkan sisik kadal guntur dan menembusnya. Aliran seperti sutra dan api esensi sejati meledak pada saat bersamaan.
Kadal Guntur bergetar dan muntah darah tak lama kemudian. Kadal Guntur melolong dengan menyedihkan, saat ia menyapukan ekornya ke arah Lin Ming. Namun, Lin Ming dengan mudah mengelak. Karena sangat lemah, serangan itu hanya meninggalkan lekukan dangkal di tanah. Lin Ming mengeluarkan tombak panjang dan meninju Kadal Guntur di antara matanya. Getaran esensi sejati meletus sekali lagi. Kadal Guntur tidak dapat menahan dua serangan berturut-turut ini, dan dengan sedikit gemetar, ia terjatuh ke tanah. Dengan tingkat kekuatan Lin Ming saat ini, dia dengan mudah mampu menghadapi binatang buas kondensasi nadi awal. Lin Ming membelah kadal guntur merah ini dan mengeluarkan mutiara guntur merah. Dengan pikiran, kekuatan guntur mengalir ke tubuh Lin Ming, perasaan yang sangat nyaman namun mati rasa mengikutinya. Jiwa guntur yang bersembunyi di dalam benih dewa sesat berlari berputar-putar, tampak sangat antusias. Kekuatan guntur merah dengan cepat diserap oleh jiwa guntur. Kali ini, Lin Ming merasakan pertumbuhan yang memuaskan. Jika dia bisa terus seperti ini maka dengan 10 atau 20 mutiara guntur merah lainnya, jiwa gunturnya akan tumbuh sekitar 10%. Tentu saja pertumbuhan seperti ini tidak dapat dipertahankan. Setelah 40 atau 50% lagi, guntur merah tidak akan dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa guntur lebih jauh. Pada saat itu, dia harus mencari guntur yang lebih hebat untuk mengembangkan jiwa gunturnya. Tak jauh dari situ, kedua gadis kembar itu sedang memoleskan obat pada pemuda altering muscle. Namun, cedera pemuda altering muscle itu terlalu parah. Kedua gadis muda ini hanya bisa membungkus anak laki-laki itu dengan kain dan tanaman obat untuk menyelamatkan nyawanya. Salah satu serangan termudah untuk menimbulkan luka tersembunyi adalah serangan atribut petir. Jika tubuh manusia terkena arus listrik yang kuat, meskipun mereka selamat, jantungnya akan mudah gagal dan mereka akan mati beberapa tahun kemudian. Ini karena petir telah menembus jantung dan meninggalkan luka yang tidak terlihat dari luar. Dalam keadaan seperti ini, remaja ini harus berbaring di tempat tidur selama 1 tahun atau lebih. Setelah itu, dia mungkin tidak bisa terus berlatih seni bela diri, dan dia juga tidak akan hidup lebih lama lagi. Pemuda altering muscle mengerang kesakitan. Melihat kakak laki-laki magang kedua mereka dalam kondisi yang menyedihkan, kedua gadis itu hanya bisa bertahan. Kakak magang senior, seniman bela diri berpakaian hitam, tampaknya tidak peduli dengan pemuda altering muscle. Sebaliknya, dia menatap Lin Ming, seolah dia ragu untuk mengatakan sesuatu. Melihat Lin Ming hendak pergi, seniman bela diri berpakaian hitam itu akhirnya membuka mulutnya dan berkata, "Senior, harap tunggu." Lin Ming berhenti dan berbalik untuk melihat seniman bela diri berpakaian hitam. Dia dengan dingin bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Meskipun Lin Ming tidak pernah memiliki konflik dengan seniman bela diri berpakaian hitam dan kelompoknya, dia ingat penampilan serakah yang dikirim oleh altering muscle ke arah Lin Ming. Lin Ming secara alami tahu rencana macam apa yang dia pikirkan saat itu. Terhadap orang seperti itu, dia tidak punya belas kasihan. Meskipun dia memiliki beberapa obat penyembuhan unggul di cincin spasialnya yang dapat menghilangkan rasa sakitnya, dia tidak berencana mengeluarkannya untuk membantunya. Lin Ming berpikir bahwa seniman bela diri berpakaian hitam akan memintanya untuk menyelamatkan saudara magang juniornya, tapi dia tidak menyangka bahwa seniman bela diri berpakaian hitam malah akan berkata, "Senior, saya punya tebakan, tapi saya tidak tahu apakah pantas untuk mengatakannya." Seniman bela diri berpakaian hitam takut jika dia gagal menyampaikan, maka dia akan menderita karena Lin Ming melampiaskan kemarahannya padanya. "Tebakan apa?" Orang kulit hitam mengatur pikirannya dan melanjutkan, "Guru sekolah saya pernah datang ke Gunung Thunder Crash untuk berpetualang dan mengumpulkan pengalaman, banyak di antaranya telah dia ceritakan kepada saya. Meskipun budidaya saya tidak tinggi, saya sudah datang ke Gunung Thunder Crash sebanyak 5 kali. Dengan pengalaman saya dan pengalaman master saya dapat mengatakan bahwa saya memiliki pemahaman yang relatif baik tentang Gunung Thunder Crash." Lin Ming mengangguk. Dia juga memperhatikan hal ini. Seniman bela diri berpakaian hitam hanya mengandalkan auman kadal guntur untuk menilai kekuatannya. Bagi Lin Ming, tidak ada perbedaan antara auman kedua kadal guntur. Seniman bela diri berpakaian hitam berkata, "Sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak ada penempaan tulang atau kadal guntur yang lebih kuat di kaki Gunung Thunder Crash. Namun, sebenarnya ada dua yang muncul, salah satunya berada pada periode kondensasi denyut nadi, yang mana ini terlalu tidak biasa. Kadal guntur juga memiliki kelompok sukunya sendiri. Kelompok suku juga mempunyai perpecahan di dalamnya. Semakin kuat kadal guntur, semakin tinggi statusnya dan semakin dekat ke puncak wilayahnya. Kekuatan guntur paling kaya di puncak. Tapi, kekuatan guntur melemah semakin jauh ke bawah." Lanjutkan berbicara. Lin Ming berpikir bahwa kadal guntur agak mirip dengan masyarakat manusia. Seniman bela diri yang lebih kuat memiliki lebih banyak sumber daya budidaya. Dengan dorongan Lin Ming, seniman bela diri berpakaian hitam itu sedikit lebih bersemangat. Dia tidak lagi gemetar, dan berkata, "Kekuatan guntur terbatas di suatu wilayah. Tak satu pun dari kadal guntur yang mau membiarkan orang lain menyerapnya. Kecuali jika terjadi kecelakaan, kadal petir tidak akan meninggalkan wilayahnya sendiri. Jika tidak, mungkin akan terjadi konflik. Kadal guntur tingkat tinggi biasanya tidak turun gunung. Satu-satunya alasan adalah..." Seniman bela diri berpakaian hitam berbicara di sini dan berkata, "Ini hanya tebakan, saya tidak tahu apakah itu benar. Katakan saja, tidak masalah jika kamu salah.
Lin Ming melihat seniman bela diri berpakaian hitam tampak sedikit khawatir, dan berbicara untuk menenangkan sarafnya. Ya, menurutku kedua kadal guntur telah berevolusi. Mereka seharusnya adalah kadal guntur tahap mengubah otot, tetapi dengan menghadapi beberapa peluang kebetulan, berhasil berevolusi ke tahap puncak penempaan tulang dan periode kondensasi nadi. Oh, kesempatan kebetulan apa? Lin Ming bertanya. Hal ini akhirnya menarik minatnya. Senior mungkin tidak mengetahuinya, tapi karena kekuatan guntur di dalam Gunung Thundercrash terlalu kaya, terkadang hal itu menghasilkan material atribut guntur yang berharga. Thundercrash hanyalah yang paling biasa. Kamu curiga kedua kadal guntur ini telah memakan semacam material atribut petir yang berharga. Seniman bela diri berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Dia berkata, seharusnya itu tidak dimakan. Kadal guntur paling suka menimbun barang, seperti Thundergrass. Kadal guntur senang melihat lebih banyak Thundergrass tumbuh di wilayah mereka karena kekuatan guntur akan lebih kaya dan efek jangka panjangnya jauh lebih baik daripada memakan Thundergrass. Itu sebabnya Thundergrass yang berusia berabad-abad biasanya dijaga oleh Thunder Lizard tingkat tinggi. Kadal guntur hidup sangat lama. Bahkan ada beberapa kadal petir yang melindungi Thundergrass berumur 5 atau 600 tahun dan menunggunya tumbuh menjadi Thundergrass berumur 1000 tahun. Namun kadal petir juga memiliki manfaat yang besar dalam menjaganya, jauh lebih baik daripada memakannya secara langsung. Jika ada material dengan atribut petir, maka kadal petir tidak akan memakannya. Jika mereka memakannya, mereka mungkin mengalami pertumbuhan kecil, tetapi jika mereka mempertahankannya dan menunggu hingga tumbuh besar, maka mereka akan mendapatkan manfaat yang tiada habisnya. Lin Ming berkata, saya mengerti maksud Anda. Anda mengira kedua kadal guntur ini sedang mempertahankan harta karun, dan itulah mengapa mereka bisa berevolusi. Saya ingin tahu mengapa Anda memberitahu saya berita ini, bukankah lebih baik jika kamu menggali sendiri harta karun ini? Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.